Bismillahirrohmanirrohim. Ini adalah kisah nyata yang inspiratif di Bandung. Sebelum kita mulai cerita, silahkan subscribe channel ini agar lebih berkembang. Terima kasih. Sejak pulang dari itikaf di masjid selama 3 hari bersama jamaah dakwah, Dr. Agus menjadi pribadi yang berbeda. Sedikit-sedikit bicaranya Allah, sedikit-sedikit bicaranya Rasulullah. Cara makan dan cara tidurnya pun berbeda. Katanya itulah cara tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya, pengalaman itikaf dan belajar di masjid betul-betul berkesan baginya. Ada semangat baru, namun beliau juga jadi lebih banyak merenung. Dia selalu teringat-ingat dengan kalimat yang dibicarakan Amir Jamaah. Obat tidak dapat menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Allah. Obat bisa menyembuhkan berhajat kepada Allah, karena sunatullah. Sedang Allah menyembuhkan, tidak berhajat melalui obat. Allah bisa menyembuhkan dengan obat atau bahkan tanpa obat. Yang menyembuhkan bukanlah obat, yang menyembuhkan adalah Allah. Dia pun merenung, bukan hanya obat, bahkan dokter pun tidak punya upaya untuk memberi kesembuhan. Yang memberi kesembuhan adalah Allah. Sejak itu, sebelum memeriksa pasiennya, dia selalu bertanya, "Bapak sebelum kesini sudah izin dulu kepada Allah? Atau, sudah berdoa meminta kesembuhan kepada Allah? Atau, sudah lapor dulu kepada Allah?" Jika dijawab belum, kebanyakan memang belum, beliau meminta pasien tersebut mengambil air wudhu, dan sholat 2 rakaat di tempat yang telah disediakan. Jika memberikan obat, beliau pun berpesan dengan kalimat yang sama. Obat tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan adalah Allah. Namun berobat adalah sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai ikhtiar dan sunatullah, agar Allah mau menyembuhkan. Ajaib, banyak pasien yang sembuh. Jika diperiksa dengan ilmu medis, peluang sehatnya hampir tidak ada. Ketika diberikan terapi yakin yang diberikan beliau, menjadi sehat. Pernah ada pasien yang mengeluh sakit, beliau minta agar orang tersebut untuk salat 2 rakaat, minta ampun dan minta kesembuhan kepada Allah. Ketika selesai sholat, pasien tersebut langsung merasa sehat dan tidak jadi berobat. Rudi, asistennya bertanya, kenapa dia langsung sembuh? Dr. Agus katakan, bisa jadi sumber sakitnya ada di hati. Hati yang gersang karena jauh dari Allah. Efek lain adalah pasiennya pulang dalam keadaan senang dan gembira. Karena tidak hanya fisiknya yang diobati, namun batinnya pun terobati. Hati yang sehat membuat fisik yang kuat. Dan sebaik-baik obat hati adalah zikir, Al-Quran, wudhu, sholat, doa dan tawakal pada Allah. Pernah ada pasien yang jantungnya bermasalah dan harus dioperasi. Selain yakin, beliau juga mengajarkan terapi cara hidup Rasulullah. Pasien tersebut diminta mengamalkan 1 sunnah saja, yaitu sunnah tidur. Sebelum tidur berwudu, kalau bisa salat 2 rakaat, berdoa, berzikir, menutup aurat, posisi kanan adalah kiblat, dan tubuh miring ke kanan. Seminggu kemudian, pasien tersebut diperiksa. Alhamdulillah, tidak perlu dilakukan operasi. Allah telah memberi kesembuhan atasnya. Ada juga pasien yang ginjalnya bermasalah. Beliau minta agar pasien tersebut mengamalkan sunnah makan dan sunnah di dalam WC. Makan dengan duduk sunnah sehingga posisi tubuh otomatis membagi perut menjadi 3, udara, makanan, dan air. Kemudian buang air kecil dengan cara duduk sunnah. Menguras abis-abis kencing yang tersisa dengan berdehem 3 kali. Mengurut dan membasuhnya dengan bersih. Seminggu kemudian,
Saat diperiksa ternyata Allah berikan kesembuhan kepada orang tersebut. Rudy pernah sedikit protes. Sejak melibatkan Allah, pasiennya jadi jarang bolak-balik dan berisiko mengurangi pendapatan beliau. Namun Dokter Agus katakan bahwa rezeki adalah urusan Allah. Dan beliau jawab dengan kalimat yang sama dengan redaksi yang berbeda, bahwa sakitnya pasien tidak dapat mendatangkan rezeki. Yang memberi rezeki adalah Allah. Allah juga bisa mendatangkan rezeki tanpa melalui sakitnya pasien. 6 bulan berikutnya seorang pasien yang pernah sembuh karena diminta sholat oleh beliau, datang ke klinik, mengucapkan terima kasih, dan berniat mengajak dokter serta asistennya umroh bulan depan. Dokter Agus kemudian memanggil Rudy ke dalam ruangan. Sebenarnya beliau tahu bahwa Rudy ingin sekali berangkat umroh. Namun kali ini beliau ingin bertanya langsung dengannya. Rudy, Bapak ini mengajak kita untuk umroh bulan depan. Kamu bersedia? Rudy tidak menjawab, namun matanya berbinar. Air matanya tampak mau jatuh. Sebelum menjawab, saya izin sholat dulu Pak, ucapnya lirih. Ia sholat lama sekali. Sepertinya ini sholat dia yang paling khusyuk. Pelan. Terdengar dia terisak-isak menangis. Demikian mudah-mudahan kisah yang dibagikan membawa banyak manfaat. Kisah nyata. Dr. Agustosin, SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek di RSAI Bandung. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Raih amal solih dengan cara bagikan kisah nyata ini ke keluarga, karib kerabat, sahabat dan teman-teman Anda. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.